to sinkop one one. Ketika saya melakukan barusan kita melakukan tanpa metronom ya, supaya kita get familiar dulu sama bentuk ritmenya atau bunyi ritmenya. Tapi ketika nanti kalau kita udah familiar, kita tentu lakukan dengan metronom yang tadi 2 sama 4 ya kan. Nah di situ kan ketahuan tuh teruji kita udah punya time yang lumayan solid atau belum, karena kalau belum kita pasti biasa akan lari tuh dari metronom ya. Tapi sebelumnya tanpa metronom tentu kita latih aja supaya kita bisa dapetin rasanya ya. Sekarang saya mau minta teman-teman semua di tempat yang sama, bar 34, bar 78, bar 11 12 sinkop ya. 1 2 saya main 2 bar 2 3 4. Siap-siap ya. Silakan. Pak 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 tak 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 tak. Lagi. Pap 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 pap. Silakan. Pap 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 pap. Tap 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 pak 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 pak. Pap 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 pap. Pap 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 pap. Iya, siap. Tepuk tangan buat semua. Waktu teman-teman nyanyi sinkop membuat kalimat ya, kalau diperhatikan secara detail, mungkin kalau tadi kita mau kita dengar lagi, sebenarnya saya ada salah main, Kotre ada salah main, ya kan? Tapi kalau dengan feel yang kontekstual, ya Tetap enak. lebih bener, lebih bener. Saya kalau ngomong bener kesana saya Tuhan gitu, tapi tetap enak, kan kontekstual, Iya. ya kan? Ya kan? Daripada ya memang tentu targetnya kita main, kalau bisa jangan bikin salah nih, gitu, ya kan? Tapi kadang-kadang yang terlalu sempurna juga nggak enak dengar juga, gitu. Ya, kan? Gitu. Jadi salah-salah dikit, tapi secara feel dapet. Lalu tadi ada elemen yang juga cukup penting adalah yaitu apa? Interplay. Yang saya belum sempat bahas, tapi tadi sempat kita lakukan. Kalau belum kenal, sorry, siapa namanya? Kelly. Kelly tadi bagus banget, dia kupingnya dia buka ketika dia bermain. Jadi dia bukan main drum, dia main musik. Ya, itu yang harus kita lakukan ketika kita lagi main sebenarnya. Kita nggak cuma sibuk, ya memang kita harus fokus dengan bagian gua apa, tugas gua apa, tanggung jawab gua apa, ya kan. Tapi pada saat kita lagi main, kita buka telinga kita untuk dengar orang lain lagi ngapain. Itu juga question and answer, interplay. Kita sedang ngobrol, ya kan. Nah, ada beberapa pancingan yang saya lakukan. Kelly awalnya nggak dengar, terus begitu dia, kayaknya si Om Indrawan kayaknya main sinkop nih di sini. Kayaknya ada kecenderungan nih kalau di pokoknya. Kayaknya ada kecenderungan nih di 2 bar terakhir enclosure Ko Indrawan adalah dia main di 4N. Ya kan? Dan dia begitu putaran kedua ketika saya mainkan itu dia dengar tuh. Itu bahasanya jazz kan. Oh, ada di situ. Sikat diambil sama dia 4N gitu ya. Kadang-kadang tebak manggis, belum tentu ketika diambil yang lain ngambil gitu ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga usaha. Jazz itu adalah kehidupan. Saya dulu pernah ngobrol sama Indra Lesmana ya, main jazz itu tuh kayak kita sebenarnya lagi hidup aja gitu ya kan. Dalam hidup itu kita ngambil resiko, dalam hidup itu kadang kita bukan kadang, dalam hidup itu kita harus jujur, main jazz juga harus jujur. Tapi seringkali berasa gitu juga, wah gue nggak bisa main itu, suka mainnya agak-agak nipu-nipu gitu ya. Dalam hidup kita juga kadang-kadang suka bohong gitu ya. It's actually resembling kehidupan gitu ya. Jadi ya ini jadi ngomong filosofis, tapi balik lagi ke teknis tadi ya. Yang kita coba praktekkan tadi adalah itu 8 notes feel, swing feel ya kan. Lalu ya memang tadi udah ada unsur harmonik yang mungkin belum sempat disinggung di sini ya kan. Tapi saya rasa kalau itu kita butuh another session lah ya, karena luas sekali nih samudranya ya kan. Tapi yang saya pengen sharing kan pada malam hari ini adalah itu dulu sebenarnya, feel-nya dulu ya kan. Satu, swing feel. Kedua, kalau teman-teman perhatiin dari tadi saya selalu berusaha challenge ya, jangan takut gitu ya kan. Coba aja gitu. Saya sampai sekarang pun juga masih mengalami itu, tapi saya berusaha meng-overcome itu dari hari ke hari gitu. Karena dengan takut malah jadi rugi tuh. Jadi kita melewatkan kesempatan untuk belajar gitu ya kan. Saya dulu mengalami banget itu dan banyak banget keraguan, akhirnya saya malah jadi majunya
selangkah mundurnya 2 langkah gitu. Sekarang saya cuek, walaupun saya tahu saya punya keterbatasan, saya memilih untuk memainkan apa yang saya sudah bisa ketimbang nekat ya kan main sesuatu yang saya nggak bisa. Karena jazz itu 99% preparation. Ini again filosofi lagi ya kan, tapi real. Kalau ada orang bilang jazz adalah improvisasi, betul. Tapi bukan improvisasi yang kita asal ngawur, terus kita pergi jam session, nggak tahu lagu, kita sikat gitu. Itu bunuh diri namanya. Ketika kita ke jam session, kita harus prepare. Pengen latihan lagu, pengen main lagu apa. Di rumah udah latihan dulu. Karena 99% of jazz improvisation adalah memang improvisasi ketika kita bermain. Tapi yang kita mainkan adalah sesuatu yang sudah kita siapkan sebelumnya. Gitu loh. Jadi bukan nggak tahu lagu, ngarang aja gue mau skate atau gue mau solo gitu ya. Kalau ada orang yang bisa main seperti itu, pasti dia sudah prepare sebelumnya, sadar atau nggak sadar, gitu. Ya, jadi apa lagi ya? Sampai Sampai ya.